الحمد لله رب العالمين الذي فضل بني آدم على سائر خلقه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur, atas nikmat usia, atas nikmat kesempatan hidup yang sampai saat ini masih Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga dengan diberikan kesempatan ini, alhamdulillah, kita telah memasuki salah satu bulan mulia, yaitu bulan Sya'ban, pintu gerbang untuk menuju bulan suci Ramadan. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia ini dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam yang jauh daripada nilai-nilai kemanusiaan, jauh daripada nilai-nilai peradaban, kepada alam Islamiyah yang rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika memasuki bulan Sya'ban, bahkan bulan Rajab, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah alpa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah aku keberkahan di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usiaku untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sepanjang hidup baginda Rasulullah SAW, beliau tidak pernah alpa untuk memanjatkan doa ini ketika memasuki bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban yang merupakan pintu gerbang daripada bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menelisik lebih jauh, melihat makna lebih jauh daripada doa ini, Allahumma barik, ya Allah berikanlah keberkahan, maka di dalam hadis-hadis yang lain, di dalam doa-doa yang lain, di dalam tafsiran-tafsiran yang lain, para ulama menerjemahkan kata-kata barik atau berikan keberkahan adalah ziyadatun fil khair. Jadi seseorang tidak hanya diberikan kesempatan usia, tidak hanya diberikan ditambahkan umur
akan tetapi diberikan keberkahan terhadap kesempatan usia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ziyadatun fil khair. Ketika bertambah usia, bagaimana usia yang diberikan keberkahan oleh Allah? Usia, tambahan nikmat usia yang diberkahi oleh Allah adalah diberikan usia, akan tetapi usia tersebut digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur yang diberikan oleh Allah digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Nikmat usia tambahan yang diberikan oleh Allah, ketika usia tersebut diberkahi, maka Allah berikan taufik untuk senantiasa berada di dalam amal-amal yang saleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Amwat menceritakan bahwasanya ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka keinginannya hanya satu, yaitu bisa kembali untuk beramal saleh. Berbeda dengan kita yang Allah berikan nikmat usia, keinginan kita banyak. Kenaki bus keluas, kenaki rumah kemewah, kenaki kendaraan temas, kenaki dan banyak keinginan-keinginan yang lain ketika nikmat usia tersebut masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Imam Al-Ghazali, ketika seseorang sudah dicabut nyawanya oleh Allah, maka keinginannya hanya satu. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Keinginannya hanya satu, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat beramal saleh. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala, permintaan tersebut adalah permintaan yang sia-sia. Wa min waraihim barzakh, dan di antara fase kehidupan dengan fase kematian ada satu pembatas yang tidak mungkin untuk bisa dilewati, yaitu alam barzakh, pemisah antara alam kehidupan dengan alam kematian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab Amwat, Imam Al-Ghazali melanjutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya digambarkan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi orang-orang yang berdoa dengan doa yang digambarkan di dalam Al-Quran tadi. Qala rabbirji'un, ya Allah, berikanlah kami, kembalikanlah kami ke dunia agar kami dapat beramal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangi orang-orang yang berdoa dengan doa tersebut. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, wahai hamba-hambaku, seandainya aku berikan kalian nikmat untuk kembali hidup di dunia, maka apa yang akan kalian lakukan? Seandainya diberikan usia kembali, diberikan nikmat umur kembali, maka kata Allah, hana melebuatmu ike pulakan pemurid kuatan dunia. Maka orang-orang ini akan menjawab, laftadaina bi kulli ma namlik hatta yukhrijana minan nar. Ya Allah, sekiranya kami dikembalikan ke dunia, maka kami akan laftadaina bi kulli ma namlik, kami akan menebus dunia tersebut dengan segala apa yang kami miliki. Ya Allah, kami gak perlu naik motor, gak perlu rumah, gak perlu bus, tidak perlu jabatan